Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu lagi di channel Arudha Akhirat. Harapan dari saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku yang beriman, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa hidup kita seolah susah, rezeki terasa sangat jauh. Kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak pada diri kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut dengan beranggapan jangan-jangan uang yang dihasilkan dari hasil korupsi, dia dapat dari hasil menipu orang lain, atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin pesugihan, dan masih banyak yang lainnya. Hilangkan sifat iri dalam diri dan mari sama-sama kita mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah jalan hambanya, tapi kenapa masih saja seolah rezeki sulit datang kepada kita? Saudaraku yang beriman, perhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik? Meski hanya dalam hati, yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat manusia, dan lain sebagainya. Seperti contohnya, kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai pituah mendatangkan rezeki, yang padahal rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut, dan bukan beranggapan yang memberi rezeki adalah si fulan. Kalau tidak karena si fulan, tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah memuja-muja si fulan yang mampu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Mensyukuri manusia boleh-boleh saja, asal tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, perhatikan sholat wajibnya. Misalnya sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, maka mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Jika sudah lengkap 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Hindari untuk menunda, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Lalu yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucap perkataan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaflah kepada kedua orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha belas kasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Di dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja.
Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat ada hak dari fakir miskin termasuk anak yatim piatu. Kita sisihkan dan kita bagikan yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita. Lalu bagaimana caranya? Maka cukup carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak-hak mereka. Kita tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus itulah awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran dan timbangan. Bahkan kalau bisa lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang tersebut sesuai dengan kondisinya dan berikan dengan harga yang pantas. Ada yang bilang jujur akan hancur, tapi perlu diketahui mungkin kita akan menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur. Tapi yakinlah kita akan mendapat lebih besar di kemudian hari. Orang yang tidak jujur mungkin akan mendapat banyak di awal, akan tetapi setelahnya akan mendapatkan sedikit karena perbuatan kurang jujur yang dilakukannya sendiri. Untuk itu jika sifat ini masih ada pada diri kita, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang keenam, berbohong. Mungkin benar saudaraku berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, serasa itu kurang sesuai. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi, dan sifat seperti itu membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan, akan tetapi bisa kita kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Bagi saudaraku yang mendengarkan video ini, bukalah hati dan pikiran saudaraku semuanya. Ketika pasangannya ingin mulai bersikap jujur, hindari urusan yang menyalahkan. Hindari untuk saling menyudutkan pasangan. Dukunglah dengan perkataan maupun perbuatan yang baik, dan mulailah untuk saling memaafkan. Insya Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahkan kewenangan demi kepentingan pribadi. Kalau dalam jabatan, saya contohkan memudahkan urusan orang lain dalam hal menipu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, mungkin akan mendapat harta kekayaan yang banyak, akan tapi pada akhirnya akan menyebabkan banyak masalah dalam rumah tangga maupun dalam hal kesehatan. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga. Misalnya adalah menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Perlu diketahui pasangan maupun anak adalah partner dalam mengarungi samudera kehidupan. Untuk itu libatkanlah mereka dalam memberikan pendapat selama pendapat itu baik dan tidak merugikan orang lain. Penyebab rezeki kurang lancar yang terakhir adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita semuanya menjadi sulit. Di dalam hal ini saya mengatakan hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas memberikan rezeki, kenapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Sebelum bertanya seperti itu, mari untuk tanyakan pada diri saudaraku semuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan.
Ada pepatah yang mengatakan apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Saudaraku yang beriman, itulah beberapa penyebab utama kenapa seolah rezeki sangat sulit datang kepada kita. Untuk itu bagi saudaraku semuanya yang mendengarkan video ini, mulai sekarang dan seterusnya, hindari dan tinggalkan sebisa mungkin hal-hal tersebut. Termasuk tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita mendapat dosa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan pula. Wallahu wa rasulahu a'lam. Mungkin itulah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.